Salam, selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi SP. Semoga sukacita tetap ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Pagi ini saya ingin membagi firman Tuhan menurut kitab Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nasihat Rasul Paulus ini mengungkapkan identitas Kristiani. Secara khusus, Paulus memang berada dalam penjara. Dia ditahan waktu itu. Dia jauh dari jemaat Filipi. Sementara kisah kejauhan Paulus juga itu menjadi pergumulan orang Kristen secara universal. Karena memang saya dan saudara tidak bisa mengingkari fakta bahwa kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Satu keadaan di mana kita merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Dengan kata lain, meski tidak saling melihat muka dengan muka, nilai ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak boleh pudar. Mengapa? Masalah terbesar manusia adalah ketaatan. Ketaatan kita itu akan terasa jika kita terus dijaga, dikawal. Saya menemukan itu dengan apa yang dilakukan anak-anak saya. Kami bersepakat untuk mereka tidur siang. Saya harus melakukan 1-2 urusan. Ketika saya keluar, saya pikir mereka sudah tidur. Begitu saya kembali dengan motor, saya lihat dari jauh mereka berdua berlari masuk rumah, lari dengan kecepatan tinggi. Begitu saya masuk rumah, mereka berdua sudah ada di tempat tidur dan berpura-pura menutup mata. Saya menatap mereka sambil berkata di dalam hati, begitulah manusia, itulah model ketaatannya. Saya membayangkan jika Tuhan hidup bersama-sama dengan kita, jika Tuhan secara fisik ada di antara kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang paling taat dan setia di bumi ini. Saudara, iman memiliki tantangan tersendiri. Tuhan memang menghendaki ketaatan, namun ketaatan itu harus lahir dari sebuah kesadaran. Karena itu Tuhan tidak pernah menjadikan saya dan saudara sebagai robot rohani atau robot yang diprogram untuk mengikuti kehendaknya. Tuhan memberi kebebasan kepada saya dan saudara, dan kebebasan memilih itulah yang menghasilkan kesukaan bagi Tuhan. Dengan sadar kita beriman, setia dan taat kepada Tuhan. Saudara tidak perlu menjadi suami yang taat karena istrimu mengawal dirimu. Jika itu terjadi, saya yakin ketika istrimu tidak ada akan kelihatan dirimu yang sebenarnya. Saya lihat sendiri ada istri yang ketika duduk bersama suami dia berubah total, begitu sopan. Tetapi semua orang tahu dia bukan orang yang suka duduk diam dan sopan. Sebab di mana dia berada, dia menjadi orang yang suka bercanda dan orang menangkap kemunafikan luar biasa atas kondisi ini. Beberapa kali saya hadir dalam ibadah ekspresif, saya melihat ketika usai firman diadakan doa bersama, altar call diiringi musik dan lagu. Pengkhotbah berdoa dan mengangkat tangan, disambut oleh jemaat. Mereka mengangkat tangan, bernyanyi, berdoa, menangis. Kita menemukan seperti pertobatan luar biasa. Tapi usai ibadah, kehidupan mereka tidak berubah. Inilah kemunafikan besar dalam beribadah. Ibadah menjadi ritual tanpa aksi perubahan kehidupan. Keselamatan, kata Rasul Paulus, ditentukan oleh ada tidaknya penilaian orang. Kerjakan keselamatanmu, entah ketika aku hadir ataupun aku tidak hadir. Dari kebebasan Tuhan meminta kita membentuk diri sebagai pribadi yang mandiri. Kematangan iman harus ada di level ini. Orang yang otonom dan mandiri secara iman akan menjaga prinsip imannya. Apapun situasinya, ada atau tidak ada orang, ia menjaga ketaatannya dalam kegembiraan. Keselamatan itu cita-cita saya dan saudara. Mimpi dan harapan semua orang yang percaya. Tapi keselamatan tidak semudah membalik telapak tangan. Kristus menganugerahkan keselamatan dengan mengorbankan darahnya, mengorbankan dirinya. Darah Yesus terlalu mahal untuk harga sebuah keselamatan.
Hanya ketaatanlah yang membuat kita menjaga keselamatan itu. Kerjakan keselamatan, taat, tekun, terus berkarya untuk keselamatan itu hadir dalam kehidupan kita. Mari kita bertumbuh sebagai pribadi yang taat dan terus menjaga keselamatan yang Tuhan beri bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarkan kami untuk taat setia mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.